Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini Allah pertemukan kita dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita dengan baik. Mudah-mudahan dengan kita bermajelis ilmu ini juga akan membawa keberkahan bagi diri kita dan keluarga kita. Salam dan salawat mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan sampai hari akhir nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan mengupas tentang jin qarin, jin qarin. Yang mana jin qarin ini memiliki pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan kita, yang kalaulah kita kembalikan kepada definisi-definisi para ulama, penjelasan mereka tentang siapakah jin qarin itu, maka Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, yaitu asyaiton al-musallat alal insan, yaitu setan yang diwakilkan, setan yang dikuasakan atas manusia. Jadi setan ini memang ada, Pak, diwakilkan atas manusia biizni minallahi ta'ala, dan itu pun atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Liya'murahu bil fahsya'i wal munkar, supaya seseorang itu lebih mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Wa yanhahu 'anil khairi wal bir, dan mencegah orang tersebut dari berbuat baik dan berbuat kebaikan. Nah, jadi dari definisi ini kita memahami bahwasanya dalam diri kita itu ada yang namanya kembaran kita atau jin qarin. Bahkan kalau kita ingin lihat bagaimana permusuhan mereka, bagaimana awal daripada mereka menggoda kepada kita, itu diawali dari semenjak kita lahir. Ini bisa dilihat nanti dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, Rasulullah bersabda, siyahul maulud hina yaqa'a. Jadi teriakan atau jeritan anak, menangisnya seorang bayi ketika dia dilahirkan, nazghatu minasyaitan, itu merupakan tusukan dari setan. Jadi anak itu menangis karena dia menahan, Pak, sakitnya tusukan setan itu. Nah, setan yang di sini yang dimaksud adalah jin qarin. Jadi jin qarin semenjak kita terlahir itu sudah menyertai kita, sudah membersamai kita, seperti itu. Kemudian juga dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, ma min mauludin yuladu illa nakhassahu asyaitan. Tidaklah seorang anak terlahir ke dunia ini melainkan setan akan menusuknya hingga anak tersebut menjerit. Jadi terkadang orang tua ini salah persepsi. Kalau anaknya nggak nangis itu sudah pusing 7 keliling, Pak, ya. Jangan-jangan anakku ini nggak hidup begitu ya, atau jangan-jangan malah bisu gitu ya. Ternyata kalau itu menangis itu karena tusukan ini. Nah, kalau dia tidak menangis, ada anak yang tidak menangis ketika terlahir ke dunia ini, maka dia selamat sebagaimana di sini illa ibnu Maryam wa ummah. Yang selamat dari tusukan setan ini hanya Nabi Isa di sini yang disebut, kemudian dan ibunya yaitu Maryam, ya, ibunda Maryam. Dua orang ini yang selamat dari tusukan ini. Nah, kemudian apa bentuk daripada godaan jin qarin ini? Bentuknya itu was-was, Pak. Was-was itu bisikan-bisikan lembut, ya, bisikan-bisikan halus, yang terkadang dalam kita sendiri itu muncul bisikan-bisikan itu.
untuk berbuat maksiat dan sebagainya begitu. Itulah peran daripada jin qarin. Ya, yang Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad ukila bihi qarinuhu minal jin." Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan telah diwakilkan dalam dirinya jin qarin. Qarin dari bangsa jin, wa qarinuhu minal malaika, dan juga qarinnya dari bangsa malaikat. Jadi qarin ini ada dua, ada dari bangsa jin, ada dari bangsa malaikat. Nah, untuk jin qarin yang dari bangsa jin ini, ya, qarin yang dari bangsa jin ini, inilah yang senantiasa menggoda kita, menyesatkan kita, menyuruh kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Itulah jin qarin. Nah, maka pesan Nabi kepada kita semuanya, jangan sering menyendiri. Pesannya justru bagaimana kita sering berjamaah. Rasulullah bersabda, "Fa'alaikum bil jamaah, fa inna ma ya'kulu dhi'bu min ghanamil qasiyah." Hendaklah kalian hidup berjamaah. Maksudnya bersama. Jangan sering sendiri. Karena sesungguhnya serigala itu akan memakan kambing yang sendiri. Satu itu. Kemudian jika di suatu desa atau suatu kampung kemudian tidak ditegakkan sholat berjamaah, itu pertanda setan berkuasa atas kampung itu, setan berkuasa atas desa itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin." Tidaklah 3 orang yang menghuni suatu desa atau perkampungan, la tuqamu fihi as-shalatul jamaah, tidak ditegakkan dalam desa itu sholat berjamaah, illa stahwadha alaihimu syaitan, melainkan setan berkuasa atas mereka. Ya, jadi kalau Baduin itu lebih pelosok umbulan begitulah ya. Di situ ada rumah jauh-jauh, 1, 2, 3 begitu. Kemudian mereka ini tidak ada keinginan untuk sholat berjamaah di 3 orang laki-laki ini. Maka pesan Nabi, mereka itu sudah dikuasai oleh setan. Setan sudah menjadi raja bagi mereka itu. Nah, maka dalam hal ini bagaimana kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu ini berjamaah di masjid? Karena tidak hanya kita selamat dari gangguan setan, tapi juga kita selamat dari sifatnya orang-orang munafik. Karena orang munafik itu memiliki sifat diantaranya apa? Laisa sholatun asqala 'alal munafikin min sholatil fajri wa sholatil isya. Tidak ada sholat yang berat dikerjakan oleh orang munafik melainkan sholat subuh dan sholat isya. Walau ya'lamuna ma fihi ma la atahuma wala habwan. Kalaulah mereka paham keutamaan di balik 2 sholat ini, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Sampai sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau sampai mengatakan, kami berburuk sangka kepada siapa saja yang tidak sholat berjamaah, sholat subuh dan isya berjamaah di masjid, melainkan dia adalah orang munafik. Itu kata beliau. Kemudian kita bisa lihat bagaimana sahabat Ibnu Mas'ud juga beliau menjelaskan, wa ma ra'aituna wa ma yatahallafu min an sholatil jamaah illa kana munafikun ma'lumun nifaq. Beliau berkata, tidaklah di antara kami ini tidak sholat berjamaah, melainkan mereka adalah orang munafik yang kemunafikannya sudah jelas. Coba, kemunafikannya sudah jelas, Pak. Jadi ukuran di antara para sahabat dulu melihat orang munafik apa tidak itu dilihat dari sholat berjamaahnya. Karena ada keutamaan tersendiri memang bagi orang yang sholat berjamaah di masjid ya. Sampai ya, beliau bersabda, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat ada seseorang itu bolak-balik ke masjid untuk apa, Pak? Sholat, Pak ya, bukan numpang toilet aja gitu ya. Jadi benar-benar ke masjidnya itu untuk ibadah. Fashhadu lahu bil iman, maka saksikan dalam dirinya itu dipenuhi dengan keimanan. Maka dalam riwayat yang lain pesan Nabi, fahasin dhanna billah, kamu harus berbaik sangka itu kepada orang yang sering ke masjid. Suudzon itu enggak boleh sama orang yang sering ke masjid itu. Ini keutamaan bagi orang-orang yang berjamaah di masjid. Tapi yang tidak kalah penting, orang-orang yang membiasakan diri memakmurkan masjid-masjid Allah, dia akan selamat dari cengkraman tadi. Maka kalau ada seseorang ketiduran, Pak ya, adzan subuh tidak mendengar itu,
itu bagian daripada dirinya dikuasai oleh setan pada malam hari itu. Yaitu apa? Bala syaitan fi udhuni. Setan itu mengencingi telinganya. Sehingga apa? Dalam penjelasannya, sehingga dia tidak mendengar panggilan adzan itu. Maka kalau kita sering kesiangan, hati-hati Pak. Bukan karena sebuah sebab ya. Kalau karena sebuah sebab oke lah, mungkin sekali dua kali. Begitu ya Pak Sabil ya. Pulang terlalu dini hari, mungkin jam 2, jam 3 baru menjem, oke lah. Mungkin bangun jam 7, oke. Itu 1-2 kali saja, begitu ya. Tapi kalau keseringan itu namanya penyakit itu Pak. Ada gangguan tadi itu. Ada gangguan. Dan kita bahas lagi dalam dunia mimpi pun, kita buka dalam kitab Tafsirul Ahlam. Ya, kemudian juga dalam kitab Dawabit Ta'bir Ru'ya. Ya, kaidah-kaidah dalam menafsirkan mimpi. Itu ada Imam Ibnu Qutaibah, ada Muhammad Ibnu Sirin. Ternyata godaan setan ini tidak terbatas ketika kita dalam kondisi terjaga begini, Pak. Akan tapi juga dalam kondisi tidur. Dalam kondisi itu, yaitu apa? Mereka akan muncul dalam mimpi kita. Maka ada mimpi itu kan ada 3. Mimpi datangnya dari Allah, mimpi datangnya dari setan. Ini yang menakutkan, kita dikejar-kejar dan sebagainya begitu, pengen disembelih dan sebagainya. Itu dari setan. Ya. Kemudian mimpi bagian daripada hiburannya orang tidur. Mimpi apa Pak? Bayar hutang. Karena sebelum tidur mikirin hutang. Tidur Pak, mimpinya bayar hutang. Ketika bangun, Allahu Akbar, hanya mimpi gitu ya. Padahal kalau kenyataan itu luar biasa gitu. Nah, yang dari setan ini, jadi dijelaskan, ketika mimpi yang datang dari Allah, yang hal tugas itu dijalankan oleh malaikat untuk menampilkan semacam film Pak dalam kehidupan mimpi kita itu, dalam tidur kita itu. Setan itu datang mengganggu mimpi kita. Ini penjelasannya seperti itu. Sehingga mimpi kita itu kabur. Tidak sedikit dari kita kalau bangun itu, apa tadi ya mimpinya? Kayak panjang tapi yang ingat cuma pendek. Atau mimpinya nggak jelas. Maka dalam penafsiran mimpi-mimpi yang tidak jelas itu tidak bisa ditafsirkan. Mimpi-mimpi yang tidak jelas itu karena tadi hasil dari gangguan setan itu sendiri. Apalagi yang jelas-jelas menakutkan, berarti itu betul-betul dikuasai oleh setan di malam hari itu. Maka pesan Nabi kepada kita semuanya, kalau kita mau tidur, apa yang kita harus lakukan? Pertama, jelas berwudu. Kemudian beranjak ke tempat tidur. Setelah itu posisi apa yang kita lakukan? Miring ke kanan. Ya, miring ke kanan. Kemudian setelah itu miring ke kanan ini Pak, saya kaji lagi. Kalau harus miring ke kanan dari awal sampai terakhir, mungkin nggak kita itu? Nggak mungkin. Ternyata itu dianjurkan di muqaddimahnya saja, permulaan tidurnya saja. Masalah nanti sudah nggak sadar mau guling sana itu sudah urusannya berbeda. Tapi di awalnya itu miring ke kanan. Kemudian setelah itu kita membaca doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Hanya itu saja kan seringnya. Nah, ditambahi Pak, kalau memang antum nggak paham yang lebih panjang, paling tidak antum membaca, antum dekatkan telapak tangan antum itu, antum baca ayat kursi. Kemudian 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Kemudian antum baca surah Al-Ikhlas. Kemudian antum baca surah Al-Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, setelah itu antum tiupkan. Nah, antum usapkanlah ke sekujur tubuh kita yang mampu untuk dijangkau. Insya Allah, Allah akan menjaga kita. Kenapa kita harus lakukan hal yang demikian ini? Bahkan kita melakukannya itu dari sebelum maghrib. Jadi pesankan kepada istri kita, kalau sebelum maghrib datang itu, bagaimana pintu rumah kita ditutup dengan baca Bismillah. Jendela tutuplah dengan baca Bismillah. Kalau ada tempat air terbuka, cari tutupnya, tutup baca Bismillah. Kalau tidak mendapatkan tutupnya, ada lidi, ambil lidi itu, taruh di atasnya, ucapkanlah Bismillah. Karena apa? Setan tidak akan masuk ke dalam rumah yang disebut atau menempati suatu tempat yang disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ini kelebihannya, keutamaannya seperti itu. Kemudian di dunia malam antum jangan merasa aman. Bahkan keluar dari rumah saja, kenapa ada doa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah? Kenapa kita langsung sandarkan diri kita ini kepada Allah, kita gantungkan kehidupan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu ada maksud dari Rasulullah. Ternyata apa? Di luar rumah kita itu enggak aman. Maka kita berdoa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Coba siapa yang tadi baca doa itu? Angkat tangan. Ternyata banyak enggak baca ini. Berarti antum tuh merasa aman Pak di luar rumah itu. Coba antum rem dulu. Bila perlu ditempel di pintunya itu doa itu, supaya doa bismillahirrahmanirrahim. Ini keutamaannya luar biasa doa ini. Nabi bersabda, jika seseorang telah mengucapkan doa ini, maka kata Nabi, qad hudita wa kufita wa wukita. Orang itu telah diberi petunjuk, orang itu telah diberikan kecukupan, dan orang itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat seseorang itu mengucap doa ini, fatanahnaha asyaitan, maka setan itu langsung menjauh dari kita. Luar biasa. Jadi mereka langsung menjauh, Pak, takut sama kita itu. Kemudian dia akan berkata dengan setan-setan yang lain, apakah kamu akan mengganggu seseorang yang jelas-jelas qad hudiya, orang itu sudah diberi petunjuk, wa kufiya, diberikan kecukupan rezekinya, wa wukiya, dan orang itu sudah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa disentuh lagi orang ini, Pak, sama bangsa setan itu. Ya, jadi seperti itu. Kalau tidak, maka berbahaya. Sudah begitu, kalau antum bisa lagi, antum hafalkan doa setelah itu. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari disesatkan atau tersesat atau disesatkan. Aw azilla aw uzal. Saya tergelincir atau digelincirkan orang. Kemudian aw azlama aw uzlam, atau saya berbuat kezaliman atau dizalimi. Au ajhala au yujhala alayya, atau saya berbuat kebodohan atau saya dibodohi orang. Nah, ketika antum sudah bismillahi tawakkaltu ditambah doa itu, nanti ditambah lagi doa naik kendaraan, perlindungan Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah akan bersama kalian dimanapun kalian berada. Ma'iyah, kebersamaan di sini maksudnya bukan Allah itu dalam diri kita, tidak. Akan tapi penjagaan Allah, perlindungan Allah, pertolongan Allah akan menyertai kita terus. Manakala apa? Kita mau berusaha melazimi doa-doa yang ada itu. Maka penting doa-doa itu. Ya, apalagi masuk rumah itu, di belakang kita ada setan, di belakang kita ada malaikat. Malaikat akan memberikan arahan kepada kita, bacalah doa. Setan, jangan baca doa. Ketika kita masuk rumah tidak baca doa, yang masuk bersama kita siapa? Setan. Setan akan gembira dan mengatakan, malam hari ini dapat penginapan gratis, kan begitu. Menuju tempat makan, sudah gitu pakai tangan kiri. Ini peringatan bagi yang makan pakai tangan kiri. Meskipun itu hanya sekedar kerupuk, Pak ya, tetap kerupuk itu nggak apa-apa dipegang tangan kiri, tapi kasihkanlah ketika mau dimasukkan mulut, kasihkanlah ke tangan kanan. Karena apa? Antum bisa lihat sebuah riwayat, ketika itu ada anak kecil, tiba-tiba tangan kirinya itu bergerak begitu, mau mengambil makanan yang ada di hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah dipegang tangan tersebut, kemudian Rasulullah mengatakan, "Oh, khurut ya ada Allah, keluarlah wahai musuh Allah." Ternyata yang menggerakkan tangan ini adalah setan. Ya. Termasuk dalam urusan makan, kita sering ingatkan, kalau makan jangan sisakan nasi itu meskipun satu butir nasi. Kita sudah berusaha bagaimana makan sebagaimana arahan Nabi. Yaitu apa? Kalau toh beliau ada yang jatuh pun, beliau akan pungut makanan itu, beliau bersihkan, setelah itu beliau makan. Karena pesan beliau, jangan kamu sisakan bagian makanan itu untuk setan. Maka saya nggak bisa bayangkan, Pak, orang yang nggak beriman, nggak ikut kajian, nggak soleh itu orangnya, itu bagaimana kehidupan mereka?
Makannya itu yang kenyang siapa juga? Sebelahnya itu kenyang juga itu ya. Kembarannya juga kenyang itu kan begitu. Nah, sudah begitu kalau makan itu barokah makanan itu di mana, Pak? Berkahnya suatu makan di piring itu sebelah mana? Kata Nabi, al-barakatu fi wasatil ta'am. Berkah makanan itu ada di tengah. Jadi kalau makan itu sunnahnya dari pinggir. Nah, kita ini gimana mau makan dari pinggir? Bubur ayam bisa? Aduk-aduk dulu kan? Nah, itu gimana itu? Nah, ini kayaknya perlu latihan ini yang ini. Ya, berkahnya itu. Nah, di saat seseorang itu lupa membaca doa, maka setan ikut makan bersamanya. Tapi ketika dia ingat kemudian membaca doa bismillahi fi awalihi wa akhirihi, setan itu langsung memutahkan makanan itu, Pak. Itu kalau mau ngerjain setan gitu ya. Makan enggak baca bismillah, setelah itu bismillahirrahmanirrahim. Mutah kamu kan gitu. Mutah itu benar-benar. Jadi mereka itu hidup kayak kita. Mereka akan mendapatkan fasilitas sebagaimana kita yang kita dapatkan begitu. Numpang bangik, Pak, kalau memang mereka kita itu enggak baca doa. Enak betul hidup mereka itu. Kemudian masuk kamar mandi, jangan lupa di depan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu ada kalimat bismillah. Bismillah itu jangan dilupakan, karena bismillah itulah yang menjadi satru aurati bani Adam, penutup penghalang auratnya bani Adam dari pandangan siapa? Jin dan setan itu. Maka doa kita Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kan begitu. Jadi ketika seseorang masuk kamar mandi enggak baca doa, ya Allah ya Rabb, auratnya itu dilototi, ditonton gratis itu. Kalau kamu laki-laki, kalau kamu perempuan gimana? Ini pentingnya kita beragama, pentingnya kita memahami dinul Islam, pentingnya kita mengamalkan tuntunan-tuntunan dari Nabi, kan begitu. Nah, setelah itu parahnya, setelah dari kamar mandi masuk kamar, datangi istrinya enggak baca doa lagi. Berbahaya itu. Allah berfirman wasyarikum fil anwali wal aulad. Setan itu akan berserikat terhadap kalian dalam urusan harta dan anak. Di saat itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau setan berserikat dalam urusan harta kami paham. Setan akan menggoda kita supaya curang dalam timbangan, dalam takaran, menipu dan sebagainya. Kalau dalam urusan anak itu apa ya Rasulullah?" Nah, ternyata ketika seorang suami, kata Nabi, mendatangi istrinya dan tidak membaca doa, setan nimbrung, Pak, ikut serta dalam urusan itu. Nauzubillah. Ya, maka menjadi orang soleh itu wajib, ya, supaya apa? Selamat dari gangguan mereka. Terlebih di malam hari yang seperti ini, ada berapa ungkapan Nabi yang disampaikan kepada kita terkait ya jin korin, ya setan dan sebagainya. Pertama, beliau sampai menjelaskan bahayanya di luar rumah itu. Kalaulah seseorang tahu ya, bahayanya safar sendirian di malam hari, maka seseorang tadi tidak akan melakukannya. Ya. Dan penegasan yang lain, fa idza qada ahadukum nahmatahu falyu'ajjil ila ahli. Rasulullah menegaskan, kalau kamu selesai dari urusan safarmu itu, enggak usah kemana-mana, Pak. Kata Nabi, falyu'ajjil. Ajjala yu'ajjil itu artinya segera pulang ke rumah, temui istrimu. Kenapa kok Rasulullah sampai sebegitunya begitu? Ketika kita di luar itu enggak boleh berlama-lama. Kalau urusannya selesai segera kembali, ada bahaya pasti. Ada bahaya. Kemudian juga Nabi menyelipkan doa yang kalaulah kita berhenti di suatu tempat, di suatu rumah atau mungkin penginapan, persinggahan, apa doanya? Jangan lupa untuk membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, termasuk antum berhenti di rumah makan, antum ragu itu, ramai amat ini. Ada apa ini kan? Antum sebelum duduk itu sudah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kenapa? Karena kalau antum lihat bagaimana kisah-kisah yang disampaikan oleh para dukun itu, ternyata sesuai dengan apa yang telah ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Falaq, yaitu wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari keburukan, kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Berarti ketika malam sudah gelap gulita ini ada apa, Pak?
Ada bahaya. Apa bahayanya? Wa min syarrin naffasati fil uqad. Dan dari keburukan atau kejahatan wanita-wanita ahli sihir yang mereka meniupkan buhul. Berarti apa? Di malam hari itu, kalaulah kita bisa melihat pertarungan sihir dan sihir, apalagi teluh dan teluh itu Pak ya, pelet dan pelet itu luar biasa. Karena apa? Setan di malam hari memiliki kekuatan lebih dibandingkan siang hari. Nah, kita bisa lihat bagaimana kemaksiatan itu banyak terjadi di malam maupun di siang hari. Di malam hari, karena memang mereka godaannya luar biasa. Nah, maka dalam hal itu sudah menjadi kewajiban, terutama nih ya, yang masih bujangan dan masih pemuda-pemudinya yang belum punya pasangan ini, hati-hati. Yang namanya pelet, guna-guna, sihir, itu ternyata nggak sedikit yang kena itu Pak. Banyak istri-istri orang itu yang suka sama suaminya itu bukan karena cinta, tapi karena dipelet. Dan itu akan ketahuan ketika punya anak satu, punya anak dua, tiba-tiba istrinya itu langsung benci sama suaminya. Ketika itu diruqyah, semakin menjadi, semakin bencinya luar biasa sama suaminya. Semakin diruqyah lagi, tambah benci lagi. Ternyata suaminya jujur, Ustaz. Mohon maaf Ustaz. Dulu saya ini ngelamar dia ditolak terus. Ya, karena ditolak akhirnya dukun bertindak. Karena ditolak, dukun bertindak. Sehingga ya saya datangi dukun. Ya, itu terjadi pada orang yang dekat dengan saya, orang itu. Sudah itu, inilah akibatnya. Mudah-mudahan Ustaz ya mau memaklumi saya gitu ya, dan memaafkan saya. Nah, ini nanti kan ada hukumnya lagi, bagaimana pernikahannya yang seperti itu gitu kan. Karena seorang wanita ini nggak sadar bisa dipengaruhi dengan sihir-sihir itu menjadi suka. Ini bagaimana? Nah, maka dalam kondisi-kondisi yang seperti ini tidak ada lagi alasan bagi kita semuanya kecuali harus hafal zikir pagi dan petang. Itulah penjagaan Allah untuk kita. Itu ada di situ. Ya. Terutama baca doa la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bacalah 10 kali. Kalau bisa lagi sampai 100 kali. Hirzu minasyaitan, sebagai bentuk Allah akan menjaga kita dari gangguan setan itu. Itu. Kemudian yang kedua, bacalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dibaca berapa kali? 3 kali. Silakan. Kemudian bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu paling tidak di antara zikir pagi dan petang yang lainnya. Kalau mau lengkap, yang Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya, pada agamaku, keselamatan pada agamaku, duniaku, ya, kemudian wa ahli keluargaku wa mali, dan hartaku. Nah, setelah itu ini bisa untuk menangkal wabah, menangkal godaan setan, bahkan kita mungkin masuk ke sungai, tenggelam dan sebagainya. Doanya ini, Allahumma fatni min baini yadayya, ya Allah jagalah diriku dari arah depan, wa min khalfi, dari arah belakang, wa an yamini, dari samping kanan, wa an shimali, dari samping kiri, wa min fauqi, dari atas. Kalau dari atas itu apa? Ular jatuh gitu. Kemudian wa min tahti, dan wa a'udzu bi'azamatika an uhtala min tahti, dan saya berlindung dengan kekuasaan Allah, dengan kebesaran Allah, tidak dicelakakan dari bawah kakiku. Dari bawah kakiku. Nah, kalau antum semuanya sudah menguasai ini semua, doa-doa yang ada ini, amalan-amalan yang ada ini, antum kemana saja itu tenang, Pak. Itulah hakikatnya orang yang beriman. Orang yang beriman itu yakin 100% kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu maha kuasa atas segala-galanya, dan Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjaga diri kita di saat makhluk yang lain itu tidak bisa menjaga. Anjing masih bisa tidur, satpam apalagi Pak, cincin itu kalau masih kelas-kelas amatir ya Pak ya, mantra itu suruh pakai mantra dulu, dipanggil jin itu, khodam itu gitu Pak Salul ya. Antum
dipanggil dulu atau sudah keluar dulu jinnya itu? Orang-orang ikut ilmu kanuragan seperti itu kan. Kalau masih kelas-kelasnya bawah itu harus pakai mantra dulu Pak. Nah, kalau pasti itu nggak baca mantra dihajar sama sihir orang, gimana? Kan begitu. Nah kecuali yang sudah kelasnya itu kelas suhu lah mungkin ya. Kalau ahlinya ahli ya. Itu penjelasan mereka yang sudah pernah taubat itu. Memang nggak perlu dipanggil, jin itu sudah masang di badan kita kan begitu. Tapi itu pun lemah Pak. Itu pun lemah. Karena apa? Dalam prakteknya jin ini kan berkelas-kelas. Ya, kelas. Kalau pangkatnya kopral sama jenderal, menangan mana gitu? Menangan jenderal. Nah itu. Maka kalau kita masih bergantung kepada selain Allah, dalam diri kita ini gak akan tenang. Sekali-kali gak akan tenang. Apalagi masih sering ke dukun, Pak, sudah selesai masalah dukun itu, gak usah lagi. Ya. Apalagi punya batu ake, ya, pakai batu ake itu. Kalau itu hanya penghias jari tidak masalah, Pak ya. Penghias jari nggak masalah. Tapi kalau itu diyakini ini titipan orang tua saya turun temurun, dengan ini saya selamat misalnya, nggak usah dilepas Pak. Dengan ini saya selamat. Orang cincin bisa menyelamatkan gitu kan. Apalagi kalau ketinggalan itu, waduh gupeknya luar biasa. Nah apalagi ada jamaah taklim jemput ustadznya itu lewat jembatan masih bunyikan klakson. Ini kan ya Allah ya Rabb, antum ikut kajian masih takut sama penunggu jembatan ya. Padahal ngusir mereka itu paling mudah Pak. Ngusir yang namanya bangsa jin ini mudah. Untuk bisa menjauhkan pengaruh jin korin apalagi cukup antum banyak ta'awud, banyak istighfar, lari dia itu ya, seperti itu. Kata Nabi idza ja'al ghilan fabadiru bil adhan. Kalau kamu bertemu hantu di sini bukan arwah gentayangan, karena arwah gentayangan itu tidak ada dalam Islam. Yang dimaksud di sini adalah walakinna su'ala, akan tetapi as-su'ala. Apa itu as-su'ala? Saharatu minal jin, ahli sihir dari bangsa jin itu dia mampu memang menjelma dalam bentuk-bentuk tertentu. Ya, ahli sihir inilah yang mampu menjelma dalam bentuk ular, kalajengking. Maka pesan Nabi uqtulu al-aswadaini fi shalah. Bunuhlah dua binatang hitam di dalam solat. Yang pertama adalah al-hayyah, ular. Yang kedua adalah al-aqrab, yaitu kalajengking. Maksudnya ketika kita solat tiba-tiba ada dua binatang ini ingin menyerang kita, bunuh dia. Dia adalah setan. Ya, termasuk kalau antum solat, usahakan di depannya ada sutra. Sutra ini, dinding ini, antum mendekatlah kepada dinding. Atau ada tiang masjid, mendekatlah. Kalau antum bawa tas, taruhlah depannya. Sutra ini untuk membatasi area sholat kita, supaya area kita itu tidak terlalu luas dan panjang gitu. Kalau antum sholat di tengah begitu, ini melewat di sini kan nggak boleh. Bahkan Nabi menjelaskan, kalaulah orang yang melewati depan sholat tahu tanggungan dosa yang harus dia tanggung, maka dia lebih memilih untuk duduk selama berapa tahun? 40 tahun Pak. Berarti apa? Dosa melewati depannya orang sholat itu bahaya, dosanya besar, kan begitu. Maka kata Nabi, kalau dia tetap memaksa, tahan. Tetap juga falyuqatilhu. Kalau terjemahannya perangi dia, kan? Tapi maksud di sini adalah cegah dia dengan kuat, sekuat tenaga, jangan sampai lewat. Fa innahu wasyaitan, karena dia yang memaksa lewat di depan orang yang sholat itu adalah setan. Ya, itu adalah setan. Kemudian kita sampaikan juga bagaimana godaan setan kepada manusia. Tadi jin korin tadi itu. Inna li syaitani lammatan bi ibni Adam. Sesungguhnya jin korin itu punya bisikan-bisikan pada manusia. Nah, bisikan-bisikan tadi ya. Walil malaki lammah, dan malaikat juga punya bisikan. Jadi kuat-kuatan antara setan dan malaikat ini. Kemudian fa'ammalamatu syaitani fa'iadu bisyari wa takdzibu bil haqi. Bisikan setan itu seringnya menyuruh kita untuk berbuat keburukan dan mendustakan yang hak. Adapun bisikan malaikat fa'iadu bil khairi wa tasdiqu bil haqi, menjanjikan kita akan kebaikan dan membenarkan suatu yang hak. Jadi dua ini antara setan dan malaikat ini menyertai kita, Pak. Nah maka untuk hari ini apa yang kita bisa lakukan untuk di rumah kita lakukan.
untuk apa? Menjauhkan setan dari rumah kita. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, ini mohon maaf ya, turunkan gambar-gambar yang bernyawa. Karena gambar-gambar yang bernyawa itu memiliki daya tarik tersendiri Pak untuk mereka. Ya, bahkan setan malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah fihi surrah yang di dalamnya ada gambar bernyawa itu. Termasuk anak-anak kita, kalau menggambar, melukis, itu jangan boleh dia melukis manusia utuh ada kepalanya. Ya, kemudian kucing lengkap ada kepalanya. Enggak boleh. Kalau Sahabat Ibnu Abbas beliau mengatakan fa in kunta la budda fa'ilan fasna'i syajar wa ma la ruhala. Kalau benar-benar ingin tetap gambarlah pohon dan sesuatu yang tidak ada ruhnya. Apalagi ditempel, apalagi patung. Yang patung itu jelas, ada kepalanya, ada matanya, dibentuk ada matanya, ada mulutnya. Itu enggak boleh. Kalau kita masuk dalam rumah-rumah seperti itu setan bertengkar di sana. Satu. Yang kedua, sebisa mungkin ya, bacalah surah Al-Baqarah. Ya, karena pesan Nabi, rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, maka setan akan menyingkir, akan menjauh. Ya. Sekaligus beliau juga berpesan, la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Ternyata justru perintahnya begini. Masjid ini Pak, kalau kita hitung untuk sholat, itu ternyata tempat yang sedikit kita gunakan untuk sholat dibandingkan di rumah. Ya, kalau untuk di masjid ini yang paling pokok cuma 5 waktu. Maka Rasulullah berpesan sebaik-baik sholat di mana? Di masjid apa di rumah? Sebaik-baik sholat di masjid apa di rumah? Sebaik-baik sholat di rumah. Ilal maktubah, kecuali 5 waktu. Berarti apa? Porsi sholat kita di rumah harusnya lebih banyak. Maka pesan Nabi tadi, jangan kamu jadikan rumah kalian seperti kuburan. Nah, sekarang justru kebanyakan kaum muslimin melanggar. Rumah betul-betul jadikan kuburan, masjid lebih daripada kuburan. Ya, sepi Pak. Kuburan justru malah jadi masjid. Dan itu sudah diingatkan jauh-jauh oleh Rasulullah. La'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat ya, orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para wali mereka sebagai, para nabi mereka sebagai masjid. Maksudnya apa? Sering didatangi, bahkan beribadah di dalamnya. Maka kalau antum baca tentang tempat-tempat yang najis, itu ada 3. Yang pertama Pak, kamar mandi, jelas ya. Yang kedua, al-maqbar, kuburan ya, itu tempat najis. Maka antum baca bagaimana membaca Quran dalam kuburan, di kuburan itu, di pemakaman itu. Kemudian yang ketiga, mubarakul ibil, tempat menderumnya onta ya, itu adalah tempat yang najis. 3 tempat ini, maksudnya di 3 tempat ini jangan ada ibadah ya. Tapi justru kalau kita lihat makam-makam yang ada itu Pak, di Jawa itu, dalam 1 hari tidak kurang dari 5.000 pengunjung. Masjid Ad-Du'a berapa? 1.000 sehari. Sekarang masjidnya itu di kuburan apa di masjid? Kan gitu. Ini sesuatu yang terbalik Pak. Nah, maka bangsa Indonesia itu lebih kenal ubadul kubur ya, para penyembah kuburan. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak ada pertanyaan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan manfaat, terlebih tentang pengaruh jin korin tadi yang dalam diri kita, yang senantiasa menggoda, membisiki kita, mengganggu kita supaya berbuat dosa dan maksiat. Maka pesan Nabi, berjamaahlah kalian, sering bersama orang-orang yang saleh, insyaallah kita akan bisa lebih selamat. Allah a'lam bishawab. Mari kita akhiri kajian pada malam hari dan mengucap alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.